طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله ذا. Baik hadirin, saya akan memulai sesuatu yang ini boleh saya videokan ya, karena sering sekali saya video kemudian dipotong, pas bicara nggak enak dipotong lalu dilaporkan. Capek lah saya bolak-balik sana sini. Sekarang saya rekam semua sampai ulang sampai utuh ya. Apa ini? Rekam. Baik, bismillah. Rabbi Allah, hasbi Allah, tawakkaltu ala Allah, yatasaddaq billah, fawattu amri ila Allah, masya Allah, la quwwata illa billah. DKM Masjid Asy-Syafi'iyah yang saya hormati, berlaku adillah terhadap wanita. Berlaku adillah terhadap wanita. Jangan selalu di belakang. Betul Ibu? Ya. Penderitaannya kelihatan ini. Betul. Kalau sholat itu bolehlah. Ya, ini laki-laki softnya paling depan, wanita paling belakang, paling afdol. Tapi setelah selesai sholat, kan wanita juga perlu mendapatkan ilmu. Ya kan? Wanita harus di depan sekali-sekali, laki-laki di luar kalau perlu sekali-sekali. Betul. Betul Bu? Lihat kau, lihat. Soalnya saya bertahun-tahun seperti ini dan masjid yang udah diperingatkan lalu berubah, tapi yang belum tidak. Kalau masjidnya kecil, laki-laki di dalam, wanita di luar. Coba. Kalau masjidnya tingkat, laki-laki di bawah, perempuannya di atas. Kalau masjidnya sedang, nggak tingkat, ya kayak gini, perempuan di belakang, laki-laki di depan. Begitu ya Bu? Majulah kalau berani sini. Atau minimal dibagi dua, kiri kanan ya, kiri kanan seperti masjid di mana-mana banyak sekali. Tapi oke lah, ini udah terjadi. Ibu-ibu sabar, memang begitulah bapak-bapak, mereka suka egois. Dan ini saya ingin memberikan materi hari ini, sesuatu yang bisa dibawa pulang, sesuatu yang berkesan, sekaligus membawa apa ya? Berkali-kali kita sudah membahas tentang revolusi akhlak. Jadi yang kita hormati, yang kita sayangi, yang kita angkat sebagai imam besar umat Islam Indonesia yang mulia Habibana Habib Muhammad Rizik Syihab. Nah, saya ingin membawakan tentang akhlak agar bisa dipakai oleh ibu dan bapak sampai di rumah. Jadi ini materinya hari ini itu sebenarnya materi yang aplikatif gitu loh. Materi yang bisa digunakan di rumah dan langsung terasa manfaatnya. Begitu. Tapi berusaha ditantang untuk memberikan sesuatu yang menyemangati. Maka saya mix pula lah. Ya. Dicampur pula lah begitu ya. Seperti orang minum kopi dengan susu, kan enak gitu kan. Mana dia? Kan ada. Jadi dicampur, jadi mix, jadi bagus. Ya. Jauh-jauh dari Jakarta, di Jakarta juga banyak air putih. Banyak. Saya pengen tahu yang namanya kopi Medan kayak apa. Betul. Apalagi Medannya agak-agak Aceh sedikit. Ya, gayoan, Sidikalang. Wah, sampai sini jauh-jauh air putih lagi. Kayak mana ini Medan? Di pinggir sungai Deli Serdang ya. Begitu dong. Ya baik-baik. Belum saya mulai, mudah-mudahan panitia menyadari kesalahan. Ya Allah ya Rabb. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum saya kata salah. Foto dulu. Ini luar biasa Pak Dedi ini. Langsung mantap. Apa? Tarik ini.
kali-kali ini. Bisa sangkanya aku tak tahu. Oke pula, oke cukup, bagus. Bagus Pak Edi Sufyan. Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tanpa cyanida. Baik. Saya pertama kali ucapkan jazakumullah khairal jazak. Terima kasih yang sebesar-besarnya wabil khusus kepada pengurus Masjid Asy-Syafi'iyah. Mengapa? Karena telah menjadikan ini sebagai lahan ajang untuk dakwah. Berapa banyak masjid yang menolak? Siapa yang datang? Bapak Heka, oh enggak. Siapa datang Bapak Heka? Oh enggak. Ceramahnya keras, suka singgung-singgung pemerintah. Gitu katanya. Apa dia bilang? Apa katanya? Apa kau bilang? Apa katanya? Bapak keras katanya. Dan ini Masjid Asy-Syafi'iyah menerima ini, saya ucapkan jazakumullah khairul jazak. Kenapa? Karena jadi ajang yang membuat insya Allah penerang terus, walaupun sudah wafat akan terus. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi. Jadi buat saya ini amal jariah terus menerus. Buat yang bantu juga sama. Falahu mithlu ajrin fa'ilihi, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak dikurangi sedikit pun pahalanya. Siapa mereka? Yang menyiapkan ini, yang mengundang, yang menyiapkan makanan nanti. Ada makan toh? Ada makan semua, alhamdulillah. Semua dalam pula ada makan dari panitia. Ya, lalu ya itu semua mendapatkan pahala, tidak berkurang sedikit pun. Yang menyiapkan, yang siapkan mic, yang tes. Hanya begitu saja, Bu, Pak, hanya bilang tes. Hanya itu saja dengan maksud untuk kelancaran dakwah. Demi Allah, itu nggak akan pernah sedikit pun dikurangi pahalanya. Hanya urusan tes dengan niat untuk melancarkan dakwah, nggak dikurangi sedikit pun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan, itu luar biasa. Makanya berpartisipasilah dalam dakwah, walaupun cuma bukain pintu, udah selesai. Walaupun cuma sediain teh karik, nggak apa-apa. Ya, itu nggak akan pernah dikurangi pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sediakan ini, sediakan itu, angkat meja, nggak ada masalah. Semua yang penting berpartisipasi dalam dakwah. Dan itu saya ucapkan jazakumullah khairul jazak. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baik balasan. Jazakumullah ya khairul jazak, sebaik-baik balasan. Khairan katsir, lebih banyak dan lebih baik. Allah balas untuk siapapun yang berpartisipasi dalam dakwah ini. Wabil khusus panitia ini, singa-singa Allah, ya. Alhamdulillah dia menjaga kiri kanan di sini supaya takut ditusuk saya kan. Ya kan? Ada keris. Masih dalam kaca. Udah tusuk baru pecahin keris. Harusnya siap di meja, langsung tangkis ya. Itu dia, jazakumullah yang antar, yang jemput di bandara tadi, ini luar biasa. Semuanya mendapatkan pahala min Allah ya, Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saya ucapkan jazakumullah khairul jazak kepada Polsekta Medan Helvetia. Karena dengan izinnya ya, diizinkan, dibolehkan, direstui. Jadi sebenarnya saya kepengen ketemu Bapak Kapolseknya, Kapolsektanya. Ada dia. Apa katanya? Apa kau bilang? Apa katanya? Apa kau bilang? Bapak Polsekta Medan ya, yang saya hormati, terima kasih. Siapapun yang mewakili, tolong sampaikan kirim salam hormat saya kepada beliau. Mudah-mudahan kita berjumpa insya Allah, amin. Ya, lumayanlah berjumpa dengan para pejabat ya. Kenapa? Karena bisa lebih mempererat antara ulama dan umarah. Tanpa ada kesatuan ulama dan umarah, tidak akan pernah bisa Indonesia membangun. Tidak akan pernah bisa. Ulama dan umarah mesti kompak dan bersatu. Ketika ulama dimusuhin, tunggu hancurnya. Tar, belum mulai. Dia belum mulai, nanti kau. Jam mana pula kau ya. Jazakumullah khairul jazak. Terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada wabil khusus ibu-ibu yang pasti menyiapkan makanan untuk kita semua. Ya Bu, terima kasih.
Ya, karena pasti ibu mau masak kan untuk kita kan? Masih kebuli, kalau daging kambing, masya Allah. Terima kasih. Pasti ibu ada niat toh? Niat saja cukup gitu ya. Ya, mudah-mudahan niat kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Berikutnya siapa lagi? Nah, yang bawa kipas angin itu masya Allah. Sudah mulai gerah, belum salah sudah gerah ini masya Allah. Allah Subhanahu wa taala mencatat itu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tim Hadra yang menyambut dengan doa al-badru, masya Allah. Ya, mudah-mudahan antum diizinkan menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kita mulai dengan mengucap a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyiduna Muhammad bin Abdullah. Kalau disebut nama Nabi wajib disebut dengan salawat. Sayyiduna wa habibana wa syafi'ana wa maulana wa zulina wa qurratu ayuna sayyiduna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin wa jibratal mu'minin rahimakumullah. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita adakan malam ini adalah wujud representatif kita bersyukur kepada Allah, karena tanpa Rasulullah kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa. Karena Rasulullah kita itu kenal Al-Quran karena beliau yang bawa. Karena Rasulullah kita bisa sholat karena beliau yang ngajarin. Karena Rasulullah kita kenal puasa karena dia yang bilangin. Karena Rasulullah kita tahu zakat karena beliau merintahin. Karena Rasulullah kita kenal haji karena beliau yang panggil. Jazakumullah. Masya Allah, tabarakallah. Baru ngomong langsung ada. Subhanallah. Robusta sebagian besar Arabica. Kayu Aceh. Espresso single shot. Boleh juga. Bismillah. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, syukurillah. Mantap, alhamdulillah. Rasanya mantap. Hadirin, ya, kita peringatkan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tiap tahun malam ini insya Allah mudah-mudahan berkesan untuk kita semua, karena saya mau menyampaikan sesuatu yang sangat sederhana. Karena katanya puncak kesempurnaan itu adalah sederhana. Ya, makin sederhana makin sempurna. Itulah sistem. Makin rumit makin gak jelas. Jadi sederhana itulah puncak kesempurnaan. Makanya Nabi yang bilang itu khairu umuri awsatuha. Windows sederhana dulu, Word, Excel rumit. Dulu WordStar, DBase dibuat sederhana gitu. Dulu bahasa pemrograman rumit, COBOL, Fortran, Pascal, C++, Identification Division, Environment Division rumit, dibuat sederhana, celuk, langsung user friendly. Begitu. Dulu bikin apa-apa rumit, sekarang sederhana. Jadi sederhana itulah puncak kesempurnaan. Dan itu yang akan saya bawakan. Pertama kenal Rasulullah dulu. Bagaimana kita bisa kenal tadi? Kori kita siapa kori kita tadi itu? Ustaz Fahru Razi. Masya Allah. Ya. Surah Al-Anfal ya. Al-Anfal ya. Al-Anfal. Apa kata Allah dalam surat Al-Anfal tadi? Ini hubungannya dengan ini, dengan kita sekarang ini. Ya jangan tersinggung ya Pak ya, kalau saya bicara ya emang begini logatnya ya. Hati-hati, jangan marah, sebentar lagi antum akan tersinggung. Tapi sabar sebentar. Barusan kalau kita ngajinya itu luar biasa.
Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hanya saja, katanya, artinya hanya saja yang lain enggak bakal. Dan sekaligus sebagai tanda khususan, karena innama itu adatul hasr, kata yang menunjukkan suatu maksud dan meniadakan maksud yang lain. Apa dikatakan tadi? Hanya saja orang beriman itu apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Kalau belum pernah merasakan getaran itu, seperti yang terjadi pada masa Nabi terhadap seorang yang bernama Usama, nangis Usama itu. Kenapa? Karena yang lain menangis ketika Nabi bicara soal akhirat, tapi beliau tidak. Jangan-jangan kita begitu juga. Maulid Nabi kita peringati setiap tahun, tapi getaran namanya disebut itu tak ada. Ketika dihina, tak ada pembelaan. Walau suara, walau surat, walau apapun gak ada pembelaan. Lalu di mana iman itu? Izinkan saya mengambil sebuah contoh. Sudah menikah? Kenapa belum? Oke, sudah punya calon? Belum juga. Kenapa gak ada yang mau? Sudah? Sudah? Tuh, banyak yang jomblo gini. Sudah? Siapa udah punya calon? Udah menikah Bang? Belum, saya udah punya calon. Sudah lah, matamu jangan bohong. Sudah ada betul. Oke. Siapa namanya? Hah? Taruhlah namanya Habibah. Bagaimana hatimu ketika nama Habibah disebut? Bagaimana hatimu kalau ternyata lewat mobil Habibah? Mobilnya doang? Sama siapa itu? Bagaimana hatimu ketika ayahnya Habibah telepon kamu? Nama kamu siapa? Fahri Ustaz. Nama? Fahri. Bagaimana ayahnya Habibah itu telepon kamu dan berkata, "Nah Fahri bisa ke rumah?" Coba, bergetar kan hatimu? Melihat gentengnya udah bergetar. Itu yang namanya cinta. Itu yang namanya ada resonansi. Ada receiver dan ada transmitter antara kau dan Habibah. Ya, gayung bersambut. Ada koneksitas antara kau dan Habibah. Nyambung. Resonansi itu getaran. Getaran itu karena cinta. Ya. Kalau itu Habibah, kau ada getaran sekali. Bahkan temannya Habibah, teman akrab soulmate-nya pun disebut kau pun bergetar karena tiba-tiba teringat Habibah juga. Begitulah kalau kau dengan Habibah. Kalau tidak begitu kepada Allah, kalau kau tidak begitu kepada Nabi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru kenal 3 tahun sama Habibah, foto pasang, kau menyemangatiku dari nol. Orang tua yang bayarin kamu, yang netein kamu, ibu yang kasih susu, coba ayah yang menghidupimu, nggak pernah kau pasang sama dia di handphone. Mana aku lihat handphonemu? Dan jadi itu ya Fahri dan teman-teman semua. Kalau saya bicara sama Fahri, berarti saya bicara sama semua. Ini penting, sebelum saya mulai dengan materi ini penting, tolong dengarkan. Itulah yang namanya resonansi antara Fahri dengan Habibah. Ya, ada di sini. Pasti dia hadir di sini ya. Hadirlah. Kalau pulang mau boncengin dia nanti. Fahri dan Habibah, ada resonansi antara dia, terikat, hatinya bergetar kalau disebut nama Habibah dan Fahri. Tahu nggak bahwa kita ini hidup begini karena Rasulullah SAW. Kita kenal Islam karena Rasulullah. Kita kenal Quran karena Rasulullah. Kita kenal salat, zakat, puasa,
Kita hormat pada orang tua karena diajarkan Rasulullah dengan akhlak. Kita pakai baju, pakaian karena diajarkan oleh Rasulullah. Kalau enggak kita ini barbar binatang yang telanjang. Kita kenal Al-Quran karena Rasulullah. Kita jadi orang karena Rasulullah. Ada masjid karena Rasulullah. Ada sholat karena Rasulullah. Ada Ka'bah karena Rasulullah. Ada apapun, bahkan ada semua Nabi karena Rasulullah. Ada surga dan neraka bahkan. Allah yang berfirman, laulaka ma khalaqtul aflaqi. Kalau bukan karena engkau, kalau bukan karena engkau, kalau bukan karena engkau, tidak aku ciptakan langit bumi serta isinya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Dalam kitab Durratun Nasihin. Jadi karena Rasulullah semuanya, Pak. Karena dia agungnya luar biasa. Allah mengetahui yang awal dan yang akhir. Bagi Allah semuanya ada dalam genggaman tangannya. Tidak ada waktu bagi Allah, adanya bagi kita. Bagi Allah nggak ada besok, nggak ada kemarin. Bagi Allah nggak ada tahun 2000. Bagi Allah nggak ada tahun 65. Bagi Allah nggak ada tahun 1. Bagi Allah nggak ada sebelum Masehi, nggak ada. Yang ada itu bagi kita. Kalau Allah terikat dengan waktu, maka itu salah dalam tauhid. Kalau Allah terikat dengan waktu, mustahil. Berarti Allah pernah muda dong. Haram pikiran seperti itu. Allah terikat dengan waktu, haram. Berarti Allah nanti tua dong. Haram. Yang terikat dengan waktu itu kita. Karena itu Allah tahu nanti ada seorang hamba yang kuciptakan, namanya Muhammad bin Abdullah. Disematkan asmanya Allah Al-Azim kepadanya. Disematkan asma Allah namanya Ar-Rauf kepadanya. Disematkan asma Allah namanya Rahim kepadanya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum Hadrah azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Tuh, Rauf sifat Allah, Rahim sifat Allah, disematkan untuk Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin azim, asma Allah. Jadi karena agungnya akhlaknya, karena luar biasa budi pekertinya, maka Allah sematkan itu. Dan kita ini adalah imbasnya doang. Menjadi umat Nabi Muhammad SAW menjadi mulia karena Nabi. Maka tidak boleh ada rasa ketara kepada Habibah lebih daripada Nabi Muhammad SAW. Maka wahai jamaah sekalian, jamaah Masjid Asy-Syafi'iyah di tepi sungai dari Serdang, Medan yang saya hormati, harusnya ketika disebut namanya bergetarlah ini masjid. Harusnya disebut namanya, tak perlu disuruh. Kenapa? Karena sebakhil-bakhilnya manusia, kata Nabi, dia mendengar nama aku disebut, lam yusolli alayya, dia gak bersalawat kepadaku, diam aja, nggak baik, haram. Bahkan rahimah anfu rajulin dzukirtu indahu lam yusolli alayya, sungguh rendah, hina dan kecewa, kata Nabi, nanti di hari kiamat kecewa, di dunia pun kecewa. Rajulin, seorang laki-laki, dzukirtu indahu, disebutkan namaku pada sisinya, lam yusolli alayya, tidak berselawat kepadaku, rawahu Tirmizi. Orang ini akan kecewa nanti di hari kiamat. Hati-hati. Sebelum saya mulai materi yang akan saya bawakan, hati-hati. Kalau mendengar nama yang disebut tapi kita diam saja. Sebut Ustaz dalam hati, sedikit kedengaran gerendamnya gitu. Jangan cuma dalam hati, ada gerendamnya begitu tuh. Biar gemuruhnya itu sampai ke langit. Biar Allah Subhanahu wa taala sampaikan, ya Rasulullah, ini kirim salam dari Fahri. Ya Rasulullah, ini kirim salam. Itu Allah yang bilang. Allah akan kirimkan salam. Tidaklah seorang, kata Nabi, mengucap salam kepadaku sekali, melainkan Allah mengucapkan salam kepada orang itu sebanyak 10 kali. Shallu ala Nabi Muhammad. Begitu, saudara. Itu yang akan membuat kita semakin kuat dan semakin satu. Kalau diam, suasananya hening-hening saja, maka kita mesti introspeksi diri. Kenapa ini? Apa yang terjadi pada saya ini? Apa yang terjadi pada saya? Kok sampai gak begitu? Kurang cinta. Resonansi itu cinta. Mesti ada getaran. Namanya disinggung, marah dong. Namanya diganggu, marah dong.
kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Kalau perlu ditembak, dicincang tubuh ini asal membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nusaibah, seorang wanita, Nusaibah binti Ka'ab. Nusaibah binti Ka'ab ini seorang wanita yang dia serahkan itu suaminya untuk bela Rasulullah dan perang Uhud. Ternyata baru medan Uhud, baik petugas yang menceritakan, wahai Nusaibah, suamimu telah syahid. Alhamdulillah, dia syahid dalam membela Rasulullah. Dia punya seorang anak dan punya 2 orang anak, satu yang merawat dia, satu yang mencari makanan. Dia bilang anaknya, bela Rasulullah, jangan sampai di rumah ini ada yang tidak bela Rasulullah. Keluar lagi anaknya. Ternyata baru sebentar wafat lagi, disampaikan lagi, wahai Nusaibah, anakmu telah syahid. Alhamdulillah. 3 anaknya semua tawayang. Apa dikatakan? Keluar dari rumah ini anakku, keluar. Jangan sampai di rumah ini ada orang yang tidak membela Rasulullah. Keluar anaknya, karena masih kecil, baru berapa langkah dalam perang Uhud, wafat pula, disampaikan pula, wahai Nusaibah, anakmu telah wafat. Tidak ada lagi kecuali saya. Jangan sampai di rumah ini ada yang tidak bela Rasulullah. Keluar Nusaibah binti Ka'ab untuk bela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata suasana sudah semakin panas. Rasulullah sedang dikejar oleh 3 pasukan. Ya, pasukan pertama Khalid bin Walid pada waktu masih kafir. Yang kedua pasukan Hindun binti Utbah, ya, merupakan istri daripada Abu Sufyan. Yang ketiga pasukan daripada Abdullah bin Sabah, Yahudi yang berkhianat. 3 pasukan kejar Rasulullah sendiri. Atas izin Allah dan rahmat Allah, Rasulullah jatuh di sebuah lubang. Dan apa yang terjadi? Apa yang terjadi ketika Rasulullah jatuh di sebuah lubang? Nusaibah berlari menyongsong. Orangnya gemuk, dalam sejarah dikatakan ditutup lubang itu dengan badan Nusaibah. Ditutup lubang itu dengan badannya. Dia padatkan, dia melesak gitu ya, dia tutup sehingga nggak bisa terbuka. Dirobek-robek badannya, dicincang-cincang badannya Nusaibah. Kenapa? Bela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dicincang-cincang tubuhnya sampai tak terbentuk lagi, tak terlihat lagi itu Nusaibah, kecuali masih tersisa jarinya yang ada cincin Nusaibah, saudara. Langit pun mendung. Setelah langit mendung, kemudian perang usai, diangkat jasadnya, menetes air mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai sahabatku, kata Nabi, apakah kalian tahu tadi mendung? Ya Rasulullah, kami kira akan hujan. Bukan, itu rombongan malaikat yang berlomba-lomba untuk menjemput ruh suci Nusaibah karena membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba saudaraku, seorang budak wanita yang saya lupa namanya, pada waktu itu beliau ada di Mekah. Dia dipaksa oleh tuannya untuk tetap menyebut Lata, Uzza dan Manat. Tapi dia tahu Rasulullah mendapat celaan dan hinaan. Dia bela, dia katakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wanita budak ini mata ditusuk dengan besi panas. Enggak apa-apa kata dia, asal jangan Rasulullah terganggu, asal jangan Rasulullah terluka. Ini wanita lagi. Jadi jangan pernah sepelekan kaum wanita, Bapak Ibu sekalian. Sejarah telah mencatat perjuangannya dalam membela Rasulullah luar biasa. Wanita budak ini akhirnya kemudian dibebaskan dan akhirnya ikut hijrah ke Madinah tanpa Rasulullah, karena Rasulullah masih di Mekah pada waktu itu. Dan sebenarnya wanita ini belum pernah berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, belum pernah berjumpa. Dan wanita ini akhirnya, jazakumullah, dan wanita ini akhirnya ketika hijrah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah, dan tibalah dia di Madinah. Apa yang dia pikirkan, saudaraku? Apa yang dia lihat? Yang dia kepengen sekali dia berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, ya Rabb. Setibanya di Madinah, dan Rasulullah tiba di Madinah, berduyun-duyun orang menyambutnya. Dia tak bisa lihat karena tertusuk matanya dengan besi panas waktu di Mekah karena bela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi kemudian, saudaraku? Matanya tiba-tiba melihat, matanya tiba-tiba menyaksikan karena dia kepengen, ya Allah, ingin aku saksikan wajahnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan. Coba sekali lagi jemaah sekalian. Dan ini bukan kisah-kisah zaman dulu doang, zaman sekarang pun terjadi. Di Libanon
di Libanon pada waktu Maulid. Ya, orang sana karena biasa dengan pestol ya. Orang sana itu kalau kawinan, pestol dikeluarkan, kayak kita kembang api. Kalau dia pestol, kayak kita kembang api. Di Libanon beberapa tahun yang lalu, pada waktu Maulid Nabi dirayakan besar-besaran, dan kemudian seperti biasa, begitu, dan ternyata kena kepala seorang anak muda yang namanya saya belum lama membaca kisahnya itu. Namanya Masya Allah, tabarakallah, la ilaha illallah. Allah. Saya lupa namanya. Ini kisah nyata, saudara. Namanya Abdullah lah, ya. Bukan Abdullah namanya, maaf. Dia bukan seorang Islam soalnya. Afwan. Dia bukan seorang Islam. Dia tertembak. Akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Nama rumah sakitnya Rumah Sakit Gaza di Libanon. Ini kisah nyata. Ketika tiba di Rumah Sakit Gaza, anak ini saya belum mulai ceramah ya. Ini masih pembukaan. Bukan ini materinya, bukan. Ini karena saya cerita karena tadi belum ada gairah dalam menyebut nama Nabi, gitu. Maka saya ingin menghadirkan supaya kita cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum mulai, materi masih panjang. Saya niat jam 1 baru selesai. Siap? Siap. Tega sekali kau. Saudara sekalian, di Rumah Sakit Gaza itu akhirnya dokter lepas tangan. Dokter mengatakan tidak bisa disembuhkan karena peluru telah masuk, telah bersarang, nembus di pelipisnya, nembus ke belakang, sudah rusak sebagiannya. Kalau sembuh pun dia cacat seumur hidup dan nggak bisa sadar, koma, stroke, kayak stroke koma. Rumah sakit Gaza kemudian dipindahkan ke Rumah Sakit Amriki, maksudnya Rumah Sakit Amerika di Libanon, namanya Amriki. Iya, namanya ya. Kemudian apa kata dokter di sana? Nggak bisa juga disembuhkan. Gak bisa disembuhkan karena udah terlalu parah, pendarahan luar biasa, dan yang kena itu otak, kecuali kalau yang lain. Lalu apa? Ibu itu menjerit, ya Muhammad, ini karena pengikutmu yang sedang merayakan ulang tahunmu. Anakku jadi korban karena mereka merayakan ulang tahunmu. Ya Muhammad, itu kata si ibu Kristen itu. Ini gara-gara kamu ini katanya. Mereka merayakan maulidmu dengan persenapan yang akhirnya anakku terluka. Ini ibu orang Kristen gak beriman, tapi dia sebut seperti itu. Lalu kemudian seluruh dokter itu berkata, sudah biarkan anaknya istirahat, biar istirahat. Nanti kita lihat keadaan perkembangan sambil diusahakan napas segala macam. Tidak lama kemudian ibunya gak sabar. Ibunya masuk lagi ke ruangan operasi. Dia buka pintunya dan si anak sedang duduk. Dan si anak berteriak pada ibunya, tutup pintu bu, jangan biarkan dia keluar. Tutup pintu, jangan biarkan dia keluar. Tutup pintu. Ibunya pun bingung, lagi koma, lagi sakit, gak sadar, tiba-tiba duduk dan berkata, tutup pintunya bu, jangan biarkan dia keluar. Ibunya pun tutup, disamperin dan dipeluk. Kau berkata apa nak? Kau sehat? Iya. Tadi Muhammad datang menghampiriku dan dia mengucapkan syahadat dan dia menyembuhkan kepalaku. Ibu, sekarang dia pergi karena ibu buka pintu. Aku ingin berjumpa lagi dengannya. Wallah, ini kisah nyata Bapak Ibu sekalian, terjadi di Libanon. Itu begitu kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu jemaah sekalian, jangan pernah sekali-kali kita lakukan hal yang seperti ini. Maka saya apresiasi di DKM, rayakan terus Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya gak peduli, tiap bulan saya harus bikin maulid di rumah kami. Tiap bulan, mau bulan apapun. Insya Allah ini bulan November akan kami adakan lagi setelah selama 7 bulan berturut-turut karena corona.
Jangan pernah sia-siakan ibu bapak sekalian. Hanya orang yang menggantungkan hatinya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa mengerti segala hukum dan persoalan hidup. Orang yang demikian, Pak, ini insya Allah Allah kasih jalan keluar, Allah kasih peluang dalam segala kehidupan dan bisnisnya. Bagaimana mungkin kita bisa mau dipimpin oleh orang yang tidak kenal dengan Nabi Muhammad? Bagaimana mungkin kita mau dan rela dan rindu hati kita diatur, dipimpin, dikerahkan oleh orang yang tidak kenal dengan Nabi Muhammad SAW? Surat Al-Maidah ayat yang ke-55 Allah berfirman, Innama waliyukumullah wa rasul wal ladzina amanu. Hanya saja pemimpinmu itu Allah, Rasul, dan orang yang beriman. Itu saja pemimpin. Yang lain tidak perlu jadi pemimpin dan tidak berhak jadi pemimpin. Allah, Rasulullah, dan orang yang beriman yang mengikuti Allah dan Rasulnya. Itu saja pemimpin. Yang lain bukan. Yang lain tidak berhak. Tidak berhak mengatur orang yang beriman. Antum amin kuntum mu'minin. Kalian itu yang tertinggi kalau kalian beriman. Ini yang terjadi, saudara. Ini yang mesti kita garis bawahi. Gantungnya hati kita kepada Nabi Muhammad SAW merupakan penyelamat. Indonesia sekarang sedang dilanda berbagai macam krisis. Dan yang bisa menyelesaikan persoalan bukan presiden, bukan menteri, bukan siapa-siapa, bukan pejabat, apalagi orang-orang DPR, bukan. Yang bisa menyelesaikan menurut Allah Subhanahu wa taala adalah wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min ghairi hisab. Siapa yang bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah dan Rasulnya, yaj'al lahu makhraja, pasti Allah kasih jalan keluar atas segala persoalan hidup. Ini dia yang penting untuk kita pahami, Bapak Ibu sekalian. Orang pintar banyak di Indonesia, orang kaya banyak di Indonesia, pengusaha banyak di Indonesia. Yang kurang di Indonesia itu adalah orang takwa. Itu yang kurang. Itu yang mesti kita pegang. Itu yang mesti kita kuatkan. Orang takwa yang kurang di bumi kita ini, saudara Bapak Ibu sekalian. Makanya hari ini kita peringatkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah yang teristimewa dari beberapa tahun belakangan ini. Kenapa? Karena insya Allah telah hadir di Indonesia yang mulia cucunya Rasulullah SAW, Habibana Habib Muhammad Rizik Syihab. Shallu ala Nabi Muhammad. Doakan semoga Habib Rizik tetap sehat walafiat. Doakan semoga Habib Rizik selalu mendapat kemudahan dalam hidupnya. Kita rela sakit asal jangan beliau tidak sakit, betul? Kita rela susah asal jangan beliau tidak susah, betul? Karena apa? Karena kita tergairah, tersemangat ibadah juga karena beliau juga yang membimbing kita, guru kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala izinkan kita semua bisa dipimpin oleh beliau seperti sekarang ini. Ikuti arahannya, ikuti semua. Insyaallah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Jangan pernah percaya dengan fitnah-fitnah. Saya bersumpah demi Allah, berkali-kali saya sumpah. Sudah ada. Kalau nggak ada, ntar saya kirim kepada DKM. Ya, ditutupi terus sama internet. Orang yang membuat cat palsu itu ditutupin terus. Saya punya videonya, udah ada dia mengaku, tapi setiap dikirim dihapus, kirim dihapus supaya fitnah itu berjalan terus. Demi Allah saya punya videonya. Orang ini ngaku, saya yang ini di depan kantor polisi kok, ini orangnya nih. Ya, kalau perlu kita putarkan videonya biar antum rekam, biar antum dengar semua ini. Ya. Orang inilah dia kerongnya, tapi dia minta maaf dan Nabi Rizik pun memaafkan dia. Habib Rizik memaafkan dia. Terlalu banyak video aku ini. Mana videonya? Hah? Videonya mana? Mungkin di handphone yang satu kali. Coba deh. Handphone. Mungkin di handphone ini. Sebentar, sabar. Ini lagi live nih ya. Mana? Album
album, video, short video, short video. Itu juga dengar kali ini. Kerajaan wilayah swasta, agama Kristen, semua saya telah memposting gambar yang tidak layak diperlihatkan, yaitu foto Habib Rizik Syihab dalam media sosial Facebook, hingga menyebar ke seluruh umat beragama, terutama agama Islam yang saya lakukan pada hari Minggu di bulan April 2017. Dan saya dalam postingan tersebut mengatasnamakan ormas Islam Banser. Dengan ini saya atas nama pribadi dan keluarga memohon sebesar-besarnya kepada seluruh umat Islam, baik yang ada di Cianjur maupun baik yang berada di luar Cianjur, dan tidak ada niatan untuk mengadu dombakan umat Islam. Saya dengan ini tidak akan mengulangi perbuatan yang sama. Ini salah satunya, Pak. Salah satu yang saya punya betul-betul yang bikin chat itu. Sini nggak ada, sini nggak ada. Masih banyak ya Pak saya. Tidak. Nggak ada lagi, mana ya? Masih banyak handphone yang nggak ada. Nanti. Hadirin sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu contohnya seperti itu. Contohnya seperti itu. Beliau nggak pernah lakukan hal-hal yang nista seperti yang ada dalam video tadi. Terus saja, terus dihina, terus dijelek-jelekin. Dia nggak tahu gitu loh. Dia nggak tahu. Dan kalau saat ini tidak diambil tindakan, ini bangsa ini akan binasa. Kenapa kita marah? Untuk menyelamatkan semua. Idza ta'atil ma'asi fi ummati ammahumullahu bi'azabin min indih. Itu dalilnya. Tidak ada maksiat yang lebih besar. Bahkan maksiat pembunuhan ada, kalah. Apa itu? Fitnah. Al-fitnah wasyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar, lebih bahaya, lebih jahat daripada pembunuhan. Pembunuhan ini berat, tapi ada yang lebih berat daripada pembunuhan, yaitu fitnah. Nah, kalau fitnah ini didiamkan, ini namanya mengundang azab Allah, wahai para penguasa. Dengarkan ini, yang fitnah itu mesti ditangkap. Yang fitnah dan gemar mencaci maki para habaib, para ulama, ini mesti ditangkap. Supaya apa? Supaya adil. Ada seorang santri masih kecil, dia salah, dia menghina Presiden Jokowi, dia ditangkap. Kita tak protes karena dia salah. Tapi yang bikin kita protes, begitu ada orang ya dengan suku etnis tertentu, dia berkata, pakai foto lagi, ini kacung gue nih, ditunjuk Presiden, gue tembak nih, ini kacung gue nih. Polisi bilang apa? Itu candaan doang. Ini yang sakit hati. Bukan karena santrinya itu, tapi yang kayak begini nih, bukan apa-apa saudara. Ini yang bikin bangsa kita hancur. Tahukah kalian? Kata Nabi Muhammad SAW pada waktu seorang kecintaan Nabi yang namanya Usama bin Zaid bin Haritsah, seorang wanita dari Bani Makhzum, seorang pencuri. Ini wanita pencuri dan bukan sekali, berkali-kali. Kalau sekali pasti nggak akan dihukum. Dan berkali-kali. Karena dalilnya asy-syarik wa syarikat, asy-syarik alif lam ma'rifat syarik itu menunjukkan the different artikel. Kalau kita orang yang biasa gitu loh, yang kena potong tangan. Ini seorang wanita dari Bani Makhzum, dia seorang dikenal lah umum gitu loh, pejabat lah gitu loh. Dan dia mencuri. Kemudian akhirnya diputuskan oleh hakim tok untuk dipotong tangannya. Lalu kemudian pengen dapat keringanan, diutuslah Usama bin Zaid bin Haritsah karena dia paling dicinta oleh Nabi, karena dia cucu daripada anak angkat Nabi. Zaid bin Haritsah kan anak angkat Nabi, anaknya namanya Usama bin Zaid bin Haritsah, cucu kesayangan Nabi. Kalau yang namanya cucu kan bisa ngelobi gitu kan. Datanglah ke Nabi, di lobi Nabi itu di lobi.
Lebihnya gimana? Dihibur Nabi sampai senyum. Kemudian setelah Nabi gembira, barulah Usamah bin Zaid bin Haritsah berkata, ini ada orang ya Rasulullah, namanya wanita, seorang wanita dari Bani Makhzum. Dia mencuri ya Rasulullah. Coba, ya, ini anak saya, ya. Dia mencuri katanya dari Bani Makhzum, ya. Ya sah, apalagi ceramah ya. Dia mencuri dari Bani Makhzum ini wanita. Lalu kemudian apa kata Nabi Muhammad? Nabi diamin aja, disuruh pulang. Lalu Nabi panggil semua para sahabat-sahabat Nabi, berkumpullah di masjid. Dan ketika berkumpul di masjid, apa kata Nabi? Kalian tahu hancurnya bangsa-bangsa sebelum kalian? Kalian tahu kata Nabi? Hanya Allah dan Rasulnya. Kalian tahu kata Nabi? Hancurnya bangsa-bangsa sebelum kalian, binasanya bangsa-bangsa sebelum kalian. Mau tahu? Kalau ada pejabat mencuri, berbuat jahat, dijamin atau hukumannya ringan. Kalau ada orang yang lemah di antara kalian, yang miskin, baru ditegakkan hukum. Ini kata Nabi, ini bikin hancur satu bangsa. Maka Rasulullah bersabda dengan hadis yang sangat populer, kalaupun Fatimah binti Muhammad mencuri, la qata'tu yadaha, aku potong tangannya, kata Nabi. Tuh coba, Fatimah, kecintaan Nabi, kesayangan Nabi. Nggak ada Pak, ini yang bikin. Kenapa kita tegas di sini? Demi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Nggak ada maksiat yang lebih tinggi, yang lebih besar daripada fitnah. Dan itu fitnah terus-terusan terjadi di bumi tercinta ini, saudara. Melalui sosial media. Siapa tukang fitnah? Antum boleh tahu lah nama-namanya, nggak usah disebutkan lagi. Fitnah itu loh. Habib Rizik pulang dari bandara, rame, difitnah, katanya mobilisasi, katanya dikasih uang. Saya termasuk panitia penjemput. Demi Allah, nggak ada tuh yang namanya uang-uangan itu loh. Fitnah, didiemin. Ini nih Pak yang jadi masalah di negara kita ini. Hancur negara ini. Corona nggak kunjung beres, hutang makin tinggi, dolar nggak menentu, indeks juga berantakan, ekonomi makin susah. Gara-gara apa? Gara-gara ketidakadilan yang semakin terasa, saudara. Itulah sebabnya yang kita lakukan adalah revolusi akhlak yang kita lakukan. Siap revolusi akhlak? Siap revolusi akhlak? Jangan takut saudara, kalau saudara gugur dalam menjalankan revolusi akhlak, sakit, kecelakaan, meninggal, demi Allah, satu saja orang yang udah niat tekad, saya akan bantu Habib Rizik, saya akan bantu umat Islam dengan revolusi akhlak. Lalu saudara mati, demi Allah, Allah akan bangkitkan lagi 1000 pemuda-pemuda seperti kalian yang melanjutkan perjuangan revolusi akhlak ini. Terjadi saudara, kalau umpamanya kita tinggal kuatkan tekad sekuat mungkin revolusi akhlak. Dari apa? Dari yang akhlak jelek menjadi yang bagus dong. Dari yang tidak adil menjadi adil dong. Dari yang pilih kasih menjadi sama di depan hukum dong. Itu yang namanya revolusi akhlak. Itu yang akan diperkenalkan, diperdengarkan secara apa yang namanya? Secara gini-gini. Kalau yang namanya revolusi akhlak nggak bisa separuh-separuh. Nggak bisa belakangan, pelan-pelan, nggak bisa evolusi, nggak bisa, mesti revolusi akhlak. Apa contohnya revolusi akhlak itu? Misalnya gini, dulu mencuri, terus sekarang mencurinya dikit aja deh, gitu. Nggak bisa, yang namanya revolusi akhlak itu mesti total. Dulu mencuri, sekarang kagak, gitu. Itu yang namanya revolusi, perubahan total secara drastis terhadap akhlak. Dulu tukang mabok terus tiap malam, sekarang gimana? Maboknya Senin Kamis aja deh. Mau kilo jauh. Berhenti mabok, selesai. Itu yang namanya revolusi akhlak. Dari tukang mabok menjadi enggak mabok. Itu revolusi akhlak. Revolusi akhlak itu begitu. Dari curang menjadi adil. Pedagang-pedagang juga begitu, yang bikin hancur juga pedagang kalau dia nggak adil. Ya, pelaku ekonomi juga begitu, dari riba menjadi syariah, begitu. Stop nabung di bank yang riba, apalagi bank yang punya asing, berhenti semuanya. Masukinlah kepada bank yang
syariah, itu revolusi akhlak, itu yang menyelamatkan Indonesia. Nggak ada lagi yang lain. Nggak ada lagi yang lain. Saya belum mulai ceramah, ini baru pembukaan. Baru pembukaan ini. Pembukaan 7, Bu. Pembukaan 7. Ya bangsa panjang lagi lah, beranak dulu. Pak Hari kenapa senyum-senyum? Kau nggak tahu pembukaan apa? Kau belum nikah. Apa katanya? Hadirin dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mau nggak mau, suka nggak suka, itulah yang terjadi di negara kita. Kalau kita diam, tidak ambil tindakan, tidak ikut dalam revolusi akhlak, tunggu hancurnya, saudara. Kenapa? Karena janji Allah Subhanahu Wa Taala masih menyeluruh. Walau anna 'alal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau sekiranya penduduk kampung beriman dan bertakwa, niscaya kami curahkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Tapi kebalikannya, kalau nggak adil, kalau didiamin seperti ini, tunggu hancurnya, tunggu hancurnya, tunggu hancurnya. Maka itu kita suarakan terus di setiap kesempatan, harus kita lakukan revolusi akhlak, ya. Karena revolusi mental udah kelar, udah nggak laku lagi, ya. Karena ada yang lebih tinggi daripada revolusi mental. Apa itu revolusi akhlak? Revolusi mental buatan manusia. Revolusi akhlak buatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innama bu'ithu liutammima makarimah. Saya mau tanya, bagusan mana manusia atau Rasulullah? Bagusan mana, buatan orang atau buatan Nabi? Bagusan mana, buatan manusia atau buatan Rasulullah? Sudah pasti. Kenapa? Karena wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Nabi nggak pernah melakukan hal apapun kecuali wahyu yang diwahyukan kepada. Karena itu hakikatnya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini kalimat yang mesti kita agungkan dan teruskan senantiasa. Baik, kalau begitu sekarang kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baru mulai ceramah. Saya ceramah cuma 5 menit aja. Tadi pembukaan, yang 1 jam itu pembukaan, sekarang baru intinya ceramah. Mari kita lakukan revolusi akhlak. Apa yang dilakukan? Sederhana. Kan tadi saya bilang, puncak kesempurnaan itu adalah sederhana. Buktikan, Pak. Buktikan apa yang terjadi, ya. Buktikan apa. Ini saya mau sampai si tips ini saya bilang, biar berkesan sampai setahun nggak akan lupa. Tips yang saya berikan, ya, 1, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, ilal jannah. 2, ibu bapak rumah tangganya pasti cerah, entah dari mana rezeki dikirim oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. 3, anak-anak pun menjadi ceria, anak-anak yang saleh wa salehah, yang hafiz wal hafizah, insyaallah. Tipsnya gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Tips yang sangat sederhana. Amsal subuh aja dah. Jauh subuh di mana? Jauh subuh di mana? Johor Mas. Johor Mas, Malaysia. Oh, saya kira Johor Malaysia. Di Johor Mas. Jadi kalau mau besok hadir di Johor Mas. Jauh. Jauh. Oke lah kalau jauh. Lah tahu dong. Jangan marah. Itu saja. Datang lagi, ausini ya Rasulullah, kata sahabat Nabi. Nasihati aku ya Rasulullah. Lagi-lagi cuma Rasulullah berkata, la taghdab. 3 kali, ausini ya Rasulullah, kata sahabat-sahabat itu. Nasihati aku ya Rasulullah. Rasulullah bilang, la taghdab, jangan marah. Sekarang saya mau tanya sama ibu-ibu, bapak diam. Bapak gak usah jawab. Kalau bapak jawab, usupain pakai rok lo. Usupain pakai daster lo. Pakai BH sekalian. Ibu aja jawab. Bu, ibu bisa bilang betul gitu. Apa?
Salah. Hanya dua jawabannya, betul atau salah ya. Saya mau tanya sama ibu-ibu, untuk revolusi akhlak, Bu, bapak-bapak atau suami-suami ibu di rumah suka marah, betul salah? Ya. Ya. Ini cuma satu yang bilang enggak. Dua deh. Kedengaran dari semua suara betul. Ini tiap tahun kita peringatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Lihat Rasulullah pernah nggak marah di rumah? Nggak pernah Rasulullah marah di rumah sekalipun. Tidak pernah sekalipun seumur hidupnya Rasulullah marah di rumah. Nggak ada. Ini bapak kebalikannya, nggak pernah nggak marah sekalipun. Apa coba? Memang bedanya sedikit sama Rasulullah. Rasulullah sedikit marah, kita sedikit marah, sedikit marah, sedikit. Rasulullah sedikit, ya. Rasulullah sedikit tidur, kita sedikit tidur, sedikit tidur. Jadi sedikit Rasulullah, ya kan? Rasulullah sedikit makan, sedikit makan, sedikit makan, ya. Ibu bapak sekalian, nih bapak, bukan ibu, bapak dengerin tuh, lihat tuh penderitaan kaum ibu itu. Marah betul. Apa? Katanya revolusi akhlak. Mulainya di rumah. Di luar ini, di luar kamuflase. Di luar kamuflase, bohong-bohongan. Yang kelihatan di luar ini namanya pencitraan. Ingat siapa ya pencitraan? Ingat siapa ya pencitraan? Kok ingat seseorang? Tapi kok geli sebut namanya? Jijik banget sebut namanya. Siapa itu ya? Lo jangan uzon lo. Jangan seuzon dong. Ini bukan nasional nih. Ada deh seorang tuh pencitraan banget tuh, temen gue. Di YouTube ada, wah. Aduh lo. Tapi bohong Coba TikTok nih. Ampun Bang Jago. Saudara sekalian dimuliakan Allah, ya. Akhlak tuh di rumah, di luar hiasan, pula-pula pakai sarung, pakai topi, pakai apa gamis, pakai sorban segede ban Vespa. Ada nggak orang sana? Ada nggak? Sorban segede ban Vespa tapi akhlaknya bajingan, ada nggak? Ajar tuh kan. Ini apa? Di luar aja pakai baju begitu segala macam. Akhlak tuh di rumah. Kalau mau tahu akhlak, tanya anaknya, tanya istrinya, tanya pembantunya, tanya supirnya, tanya baik gak dia di rumah. Itu akhlak yang tiap hari kelihatan. Di luar sih sama orang, baik, apa kabar? Sampai cium bro. Sampai rumah, galak. Ini bukan orang yang berakhlak namanya. Dia curang-curang. Ikut Rasulullah SAW. Rasulullah tuh akhlak di rumah tuh luar biasa. Dia senyum aja. Sampai Sayyidatuna Aisyah nggak ada lauk, dia diam, dia senyum. Ya Aisyah, ada apa hari ini? Nggak ada. Aku puasa. Coba kalau kita ada apa nih? Nggak ada. Kemana kemarin duit? Lo habisin kemana? Kurang ajar. Saya cari duit kan? Kamu ya bapak kurang ajar begini. Semua nggak begitu. Sampai cuma tinggal cuka. Apa kata Rasulullah? Lauk yang paling aku suka adalah cuka. Demi untuk menggembirakan hati istrinya. Pas ngaji sama guru ya. Jangan nanti baru baca hadis di Google, lauk yang Nabi suka cuka. Laki datang nasi putih ke roti cuka. Bukan ikut Nabi, itu moncor. Ya. Cuka di zaman Rasulullah itu seperti kuah empek-empek. Enak, dimakannya pakai terigu. Terigu tuh yang kayak obat nyamuk tebel. Roti cane, roti gulai itu dikopek sama Rasul, itu dicelupin sedikit, dimakan. Itu Rasulullah suka. Tapi bukan itu doang. Ketika diundang oleh Ka'ab bin Malik, itu Ka'ab bin Malik bikin gulai kambing, Rasulullah juga suka. Ya. Nah itu Rasulullah bilang demi untuk menggembirakan hati istri yang tersayang, Sayyidatuna Aisyah. Jadi artinya apa? Saya mau bilang Rasulullah gak pernah marah. Kita marah, maulid tiap tahun kita bikin, tapi nggak bisa gitu contoh Nabi Muhammad. Bagaimana ceritanya? Saya pun lagi mengingatkan diri saya sendiri, Bapak Ibu sekalian.
agar jangan sampai kita ada suasana marah di rumah, karena nggak enak. Ya anak saya lagi nonton ini, lagi live nih. Kalau papa marah, maafin aku ya sayang, Aisyah. Ini live, dia dengerin terus tadi belum ditutup sama dia. Tutup dah, aku malu dan ya. Yang kedua, sebagai penutup, Bu, yang kedua, saya mau tahu nih bahwa pada polisi akhlak apa kagak? Ibu jawab kayak tadi betul atau salah gitu ya? Ya, siap. Semua udah kompak, siap. Bu, suaminya kalau pulang suka bau, betul salah? Jawab yang benar, betul salah? Betul juga. Ada yang beberapa yang salah, betul tapi ini. Rasulullah nggak pernah bau. Gitu aja kok susah. Ini ya Allah, ya Allah. Rasulullah nggak pernah bau. Jadi jangan dikira Pak itu sederhana. Jangan dikira itu sesuatu yang rumit. Makanya saya bilang tadi, puncak kesempurnaan itu adalah sederhana. Ya. The perfectionist is simplicity katanya Pak. Perfect itu adalah simplicity, kesederhanaan. Coba dia pakai dua nih Pak. Di rumah nggak pernah marah, kalau pulang selalu senyum dan selalu wangi dan selalu seperti Nabi memberikan hadiah kepada istrinya dan anaknya. Coba lakukan itu. Lihat perubahan apa yang terjadi pada Indonesia ini, coba ya. Coba lihat, Anda telah melakukan revolusi akhlak yang luar biasa. Anda telah melakukan revolusi akhlak yang dahsyat, luar biasa. Apa itu? Coba tanya ibu-ibu, Bu. Mungkin Anda, ibu nggak apa gimana ya? Ibu kan nggak berharap suaminya ibu tiba-tiba keren, tiba-tiba tinggi, tiba-tiba keren, tiba-tiba keren. Enggak gitu kan? Yang ibu harapkan, coba ibu harapkan pulang ke rumah suaminya dengan hadiah, entah siomay, entah pangsit, entah sate padang, entah apapun, entah kuah apapun, yang penting kok teng-tengan dari rumah, iya kan? Lalu senyum, memeluk, dan aromanya wangi, dia rapi, dia bersih. Seneng nggak Bu? Itu doang yang diharapin. Itu doang yang diharapin. Ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Dalam hikmah Nawawi tadi ini, saya cuma minta sederhana. Di rumah jangan marah dan selalu wangi dan bahagiakan istri sama anakmu. Lihat perubahan apa yang terjadi pada keluarga. Lihat nanti. Lihat nanti. Demi Allah, di mimbar ini saya bersumpah, Anda yang merasa duitnya kurang, yang merasa rezekinya sempit, sekali lagi, Anda yang merasa rezekinya kurang, yang merasa rezekinya sempit, mau ini susah, mau itu susah, tolong amalkan ini. Muliakan istrimu, wahai bapak-bapak, muliakan anak-anakmu, muliakan dia, sayangi dia sesayang-sayangnya, cintai dia secinta-cintanya. Lihat apa yang terjadi dalam kehidupanmu. Saya bukan sok tahu nih, saya mau nunjukin satu aja nih. Apa WA saya sama Aisyah tadi ya? Aisyahku. Nah, tolong bacain. Apa ini? Nih WA saya sama Aisyah jam 11.13 siang tadi. Apa? Ya Allah, jadikanlah putriku Aisyah menjadi orang yang santun dalam tutur kata, yang selalu menjaga mulutnya, yang menuruti kata orang tuanya, yang sehat dan ramping badannya, serta kirimkan jodoh terbaik dari sisimu. Amin. Karena apa kan jawaban Aisyah? Amin. Itu saya begitu kebiasaan. Mau naik pesawat tadi ya jam 12, saya kirimkan, ya Allah, jadikanlah putriku Aisyah menjadi orang yang santun dalam tutur kata, yang selalu menjaga mulutnya, auratnya, ya, yang menuruti kata-kata orang tuanya, yang sehat dan ramping badannya, karena badannya gemuk. Dan kirimkanlah jodoh terbaik dari sisimu ya Allah, amin. Amin. Dia senang ditelepon, makasih ya Pak, doanya gitu. Coba, pernah nggak antum lakukan itu? WA tuh sama anak, tawa-tawa senyum sama anak. Ini WA sama siapa lo? Sama Habibah lo. WA gitu loh. Apalagi zaman waktu itu masih ada umi saya. Aduh, kering umi, lu ngapain? Ya, aku nelfon mulu kali, nggak kangen sama umi. Jadi enak banget gitu loh. Antum ini WA sama dia terus, makan sama dia, ingat dia, minum ingat dia, apa ingat dia. Ya Allah, ya Allah. Hati-hati. Orang tua yang sedekah menyokalahkan. Ya Pak Hari dengar omongan gue lo. Ya, baik. Kata Pak Hari apes tuh di depan nih. Bapak bisa janji Pak?
Janji Pak? Janji Pak? Nah, serius. Katanya cinta Nabi. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ikuti Nabi. Janji Pak? Janji Pak? Kalau enggak saya sambar geledek sebut. Saya serius. Kalau enggak sayang saya sambar geledek sebut. Enggak berani. Lihat tuh Bu kelakuannya, lihat tuh. Mestinya total revolusi akhlak kok, ya. Jangan gitu dong Pak. Ini serius saya. Ini simplicity, sedikit sederhana, tapi begitu perfectnya kalau Bapak Ibu jalankan. Pulang ke rumah bawa hadiah. Bos somai kayak apa kayak gitu. Ya. Ini Pak Kadir yang selalu ikuti saya, nemenin saya. Saya suka geli banget kalau dia terima telepon dari anaknya. Gitu. Dia bilang apa? Masa Abi gak saya mau saya Abi dong. Terus aja dia ngomong canda sama anaknya setiap yang dari mana-mana. Saya senang ngeliatin dia begitu. Ya. Kalau anaknya telepon tuh terus. Kalau udah mulai bisik-bisik, bukan anaknya berarti itu. Cem-cemannya dia. Tapi sama anaknya luar biasa. Abi pulang. Sudah lagi pulang. Padahal masih di Medan. Sudah lagi pulang. Demi anaknya untuk tidur. Terus saja. Kita telepon. Udah tidur. Gitu. Beneran. Nah ini suasana seperti ini yang mesti kita bangun di rumah. Sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini orang-orang punya Pak Kadir juga nih. Ya. Ini. Beliau Masya Allah. Jadi jamaah sekalian, cuma kenapa nggak disetujuin kopinya ya dari tadi ya? Allah ya. Oh ada itu ya Pak Kadir sudah. Ada di luarnya. Baik Bapak sekalian, sampai di sini masih ada waktu sekitar 10 menit. Ya, kita buka tanya jawab mobil khusus apa yang disampaikan barusan. Saya nggak mau nanti, wah ada yang salah tuh, gitu koreksi sekarang. Ya, terutama bertanya urusan keluarga, fadhol. Ya, Bapak, ya, gimana saya bisa membahagiakan istri? Gitu bilang misalnya, misal. Saya, ya, udah di atas 50, ya, bersetara doang udah. Contoh silakan foto. Saya ada 10 menit, 15 menit silakan. Ayo silakan. Ya, foto. Nama dari? Usia berapa usia? Usia 35. Udah nikah? Boleh minum kopinya Pak Kadir. Fahri lo nggak boleh. Fahri nggak boleh. Kenapa? Karena kopi ini disajikan dibuat khusus hanya untuk orang yang sudah nikah. Paham? Nggak paham loh. Diminumnya 2 jam sebelum apa ya itu. Tolong yang jaga di luar yang bilang kalau Fahri beli jangan dikasih. Masih lama lo nikah lo. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk Mbak B. Sama-sama. Singkat aja. Nama? Fadli, B. Fadli, Masya Allah. Ya, pertanyaan singkat, B. Ini kan memang untuk membuat istri itu selalu lembut kepada kita kan nggak mudah, B. Nggak mudah. Oh, mudah. Ya? Mudah. Ulangi lagi. Baik. Untuk membuat istri selalu lembut kepada kita sangat mudah. Sangat mudah. Tapi saya belum tahu caranya. Mohon petunjuk. Beda. Baik. Kalau nggak mudah, nggak akan pernah mudah. Oh sangat mudah, cuma saya belum tahu. Tolong bilang gitu. Iya. Diulang tanya, B. Ya. Ulangi. Pertanyaannya, B. Bagaimana supaya membuat istri selalu lembut kepada kita? B? Baik. Jazakumullah khairul jazak. Terima kasih. Minum ini aja. Lalu kau buat pelan sederhana. Bilang ini. Nih begini gini. Kasih dia video sebelum pulang. Bilang ini. Mah, udah tahu belum khasiat minum kopi Babe Haikal? Rasanya mantap. Gitu dia. Ayo, jadi tiktokan tentang video.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Istri adalah cerminan. Ar-rijal qawwamuna 'ala, laki-laki itu qawwamuna. Qawwamuna itu bukan sekedar pemimpin, karena pemimpin bisa rais, bisa amr. Ulil amr itu pemimpin juga. Rais juga pemimpin juga. Ya. Kullukum ra'in, tiap kamu adalah pemimpin juga. Kenapa disebut qawwamun? Kenapa? Karena gini-gini, qawamun itu juga berlaku kepala suku, juga berlaku pelindung, pengayom. Jadi jangan semata-mata diartikan saya itu pemimpin di rumah ini. Siapa lu? Nabi begitu? Enggak. Bahkan Nabi menyerahkan kehidupan rumah tangga pada istrinya. Buktinya apa? Buktinya Nabi nanya, masak apa? Artinya Nabi gak ikut campur dalam urusan rumah tangga. Kasih aja duit, selesai, jadi tanya. Bapak dengar nih, jangan pernah tanya uang yang kau berikan pada istrimu, karena tugasmu cari uang dan tugas dia menghabiskan. Betul. Betul. Tinggal ketua DKM bilang, gue nyesel nggak Pak Abel. Itu sebabnya tadi saya bilang, biar ibu-ibu di depan. Udah paham kau? Emang gitulah, tugas laki-laki itu cari uang, dan tugas wanita itu membelanjakan. Jangan kau tanya lagi, kemarin habis kenapa? Jangan-jangan itu kau suka tanya. Karena Rasulullah nggak pernah tanya. Kau tahu, ada orang yang memberikan hadiah kepada Nabi 100 ekor kambing. 100 ekor kambing. Nabi pulang habis. Nabi nanya, dikasih siapa? Enggak sama sekali. Nabi cuma meledek Aisyah, Sayyidina Aisyah diledek. Ada nggak sisanya? Ada ya Rasulullah. Nih tinggal paha doang. Salah kata Nabi. Justru yang habis itu sisanya. Dia akan ketemu di akhirat nanti sebagai pahala. Justru ini. Tuh meledek. Nabi nggak marah. 100 ekor dikasih dihabisin 99 sama Sayyidina Aisyah. Coba banyak yang minta dikasih. Bukan sahabat celamitan, bukan celamitan nyokot, celamitan kayak bukan. Karena sahabat pengen dapat keberkahan dari punya Nabi. Gitu sudah dikasih. Nabi nggak pernah nanya. Bapak-bapak sekalian kalau mau ikut Nabi kayak gitu, kasih dan nggak usah tanya. Nggak usah tanya karena Anda direktur, bukan. Anda komisaris. Direkturnya sebenarnya adalah istri. Istri itu direktur utama di rumah tangga. Dia direktur, dia ngatur semuanya. Bapak tuh cuma ngasih, selesai, jangan pakai ikut campur. Begitu kehidupan diajarkan dalam Islam, saudara. Sebagaimana Nabi ngasih aja. Jadi Aisyah yang mengatur. Nabi nanya, masak apa hari ini? Nabi gak pernah tentukan hari ini mau masak ini ya, hari ini makan ini ya, makan ini ya. Enggak. Nah Aisyah ganti hordeng. Waktu hordengnya gambar, Aisyah yang ganti. Pertama cuma Nabi ngajarin doang, hordengnya gambar hewan. Berikutnya Aisyah yang atur semua. Sampai ada seorang wanita datang, ya Rasulullah, gimana cara membersihkan haid? Bersihin, kata Nabi. Bagaimana bersihin? Nabi malu jelasinnya. Aisyah yang tarik ke dalam hordeng dan jelaskan bagaimana cara membersihkan haid. Jadi begitu, ya. Anda itu jangan pernah memposisikan sebagai direktur di rumah. Anda tuh komisaris. Komisaris itu pemilik perusahaan. Anda berhak pecat direktur, tapi direktur nggak berhak pecat komisaris. Ya, dan kalau rumahnya makin besar, perlu direktur keuangan, direktur rumah tangga. Sekarang ibu yang marah sama saya. Bohong, bercanda. Ya Mas ya. Jadi gimana caranya? Berikan dia kepuasan, berikan dia yang dia ingin. Niscaya hatinya akan lunak. Dan selalu, sekali lagi nih, selalu minta maaf. Karena hakikatnya wanita diciptakan tidak pernah salah. Sen kiri belok kanan kita dimaki-maki. Wanita nggak bisa salah. Jadi apa? Maafin. Ini ribut kamu tuh nggak, kamu yang salah, kamu yang salah. Nggak usah begitu. Begitu ada keributan, bilang aja, maafin saya ya, saya. Pasti dia berkata, enggak mas, aku yang salah. Itulah wanita. Lebay dia, memang begitu. Ya, minta maaf atas segala persoalan hidup. Dan kalau dia marah,
Dia. Kamu tuh ini. Kamu kalau marah makin cakep. Lempar, pra. Gak kena. Jangan dibahas. Ceraikan saya sekarang juga. Gak sanggup aku. Gak sanggup. Karena cuma kamu yang bisa mendengar di hatiku. Gak ceraikan. Gak ada lagi wanita di hatiku. Gak ada. Cuma di HP itu. Gak bakal masuk hati. Cuma di HP. Kenapa kau marah? HP ini gak ada artinya. Cuma berapa HP? 2 juta, 3 juta, 4 juta. Gak ada artinya. Kamu bukan cuma di HP, di hati semua yang tak pernah ternilai. Sekarang aku hapus, aku buang sama handphonenya pun gak apa-apa. Sedangkan kau lari dari pelukanku, langsung deh kepak. Oke? Hadiah. Minta sana. Cuma berapa hadiah? Cuma tukar berapa? Ada cuma tukar distribusinya aja. Menjadi suami dan ayah yang hebat. Ini dia. Nah ini nggak apa-apa ya. Panitia boleh buat saya satu. Saya berikan hadiah untuknya. Maju. Saya berikan hadiah untukmu. Menjadi suami dan ayah yang hebat. Ini saya tulis berdasarkan pengalaman pribadi saya. Ya, foto dulu, masya Allah. Foto. Tuh, isi awal Fahri, ntar kau minta Fahri ya. Fahri, foto. Menjadi suami dan ayah yang hebat. Enak kali ya. Bertanya dapat hadiah, masya Allah. Baik, alhamdulillah. Sudah terlalu malam. Satu aja pertanyaannya, satu. Mudah-mudahan cukup ya. Ibu. Nanya ibu. Ibu, kalau bertanya saya kasih hadiah dan kau bikin ini buat suamimu. Yang mau nenek-nenek nggak apa-apa. Yang nenek-nenek ini digodok, jangan disentuh ya, digodok, dipaci 2 jam sebelumnya. Tapi ibu dandan deh. Intir laki lu beneran. Intir laki lu langsung. Diseret lo beneran lo. Diseret ke kamar lo betul. Ya, tuh di luar tuh siapkan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz mau tanya. Iya Ibu. Nama saya Hajasti Aisyah. Tuh Masya Allah. Kayak anak gue. Mau tanya Ustaz, kalau suami kita bantuin cuci pakaian gitu Ustaz, kita berdosa nggak Ustaz? Masya Allah. Saya mau kenal sama suaminya mana? Ustaz. Masya Allah. Bu, dengarkan hadis sahih Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah, suamiku, kata Sayyidina Aisyah, ini saya lagi senang, lagi banggakan di antara para teman-temannya. Suamiku kalau pulang, dia membantuku membersihkan dan mengepel, kalau kita bilang cuci pakaian lah. Kemudian ketika azan berkumandang, dia ke masjid, dia mengimami para sahabatnya. Kemudian setelah itu, dia kembali pulang untuk menyiapkan makanan bersamaku dan makan dalam satu piring dan satu gelas bersamaku. Kemudian ketika azan isya berkumandang, itu Nabi mengimami para sahabat lagi di masjid. Kemudian segera pulang untuk membantu mencuci, membereskan bekas makanan kami daripada Aisyah riwayat Bukhari wa Muslim. Jadi suami ibu itu adalah suami yang sangat top, marka top. Dia mengikuti Rasulullah SAW dan ibu beruntunglah dan bahagiakan dia dengan segelas kopi. Ala haziniyah walikul niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan pertemuan kita, dengan penjumpaan kita, dengan asbab maulid ini, dengan asbab tilawah tadi, dengan asbab tausiah dan taujih ini, mudah-mudahan siapapun yang hadir di sampai sekarang belum pulang, tidak satu pun ya Allah ya Rabb, kami mohon ya Allah ya Rabb, dengan keikhlasan ini kami mohon ya Allah ya Rabb, menjadi wasilah ya Allah ya Rabb, tidak satu pun yang keluar ruangan ini melainkan Allah ampuni semua kesalahannya. Ya Allah ya Rabb, tidak satu pun yang hadir di ruangan ini melainkan Allah tunaikan semua hajat-hajatnya ya Allah. Tidaklah yang hadir di tempat ini ya Allah dan dia punya anak melainkan anaknya sehat walafiat, anaknya hafiz wal hafizah, anaknya mendapat jodoh terbaik dari sisimu ya Allah,
anaknya menjadi anak yang sempurna lahir batin ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami ya Allah anak-anak yang walad dan walad saleh dan salehat ya Allah, anak-anak yang hafiz dan hafizah ya Allah. Ya Allah, tidak satu pun hadir di ruangan ini dan dia sendiri belum menikah, kecuali Allah kirimkan jodoh terbaik dari sisimu ya Allah. Ya Rabb, tidak satu pun orang-orang janda yang hadir di tempat ini, melainkan Allah Subhanahu wa taala berikan dan kirimkan suami untuk menikah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Rabb, tidak satu pun yang hadir di ruangan ini dan dia punya orang tua, melainkan orang tuanya yang dimuliakan dunia wal akhirat. Yang sudah wafat Allah sempurnakan dengan berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabb, kabulkanlah doa kami ini beserta doa-doa kami semua. Jadikanlah pemimpin kami, presiden, menteri, orang-orang yang beriman dan bertakwa. Amin. Jadikanlah Polri kami, TNI dan Polri yang beriman dan bertakwa ya Allah. Jadikanlah para pengusaha dan para penguasa dan para pengusaha kami adalah pengusaha yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Jadikanlah pegawai ASN, BUMN, swasta di negara kami ya Allah. Jadikan kami semua orang beriman dan bertakwa ya Allah. Jadikan Indonesia selalu tentram, akur, damai ya Allah ya Rabb. Menjadi badan thayyibatun warabun ghafur ala hasiniyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bil mu'jizatil Fatihah iftah lana abwabal khair waj'alna min ahlil khair ya Allah ya Farijal ya Kashifal gham ya Man yaqdi yaghfir wa yarham wa qul alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.